Bab 644. Rampas pedang. Satu orang lawan 3,5 suci. Semua orang tercengang. Warrior yang juga terpana saat ini, Pak Tuamu ternyata ingin 1 lawan 3. Ketiga orang di depannya ini bukan alam kaisar, tapi master setengah suci seperti Pak Tuamu. Pak Tuamu sudah alam suci. Jelas tidak mungkin. Kalau alam suci, Pak Tuamu tidak mungkin tinggal lama di benua pendekar hitam. Karena bukan alam suci, kenapa dia berani memilih 1 lawan 3? Tentu saja, tidak peduli bagaimanapun, semakin kuat Pak Tuamu, semakin baik untuknya. 3,5 suci dari klan siluman, klan iblis, dan klan laut, berubah ekspresinya. Awalnya mereka berpikir bahwa penjaga makam akan berkompromi, mereka tidak mengharapkan penjaga makam akan melawan ketiganya sendirian. Dia begitu percaya diri. Mereka bertiga tidak mengejek atau menertawakan, tetapi hanya bersikap sangat serius. Penjaga makam di depan mereka ini tidak hanya misterius, kekuatannya juga sangat misterius, karena dia berani 1 lawan 3. Maka itu membuktikan bahwa dia seharusnya yakin, kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukannya, karena sekali 3,5 suci bekerja sama, maka pasti bisa membunuh 1,5 suci. Pak Tuamu berkata, di atas alam kaisar tidak bisa turun tangan, kalian melanggar aturan. Kalau begitu, harus membayar harga terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu diucapkan, Pak Tuamu membanting tangan kanannya ke arah kekosongan. Wilayah iblis. Sebuah tangan raksasa muncul di atas wilayah iblis dari udara tipis, dan kemudian jatuh dengan keras. Seluruh wilayah iblis bergetar hebat, dan puluhan juta pendekar hitam klan iblis berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, muncul pula tangan langit raksasa di atas laut. Tangan raksasa itu jatuh ke laut, terdengar suara yang keras dan ombak membumbung tinggi. Dalam pukulan ini setidaknya ada puluhan juta pendekar hitam klan laut terbunuh. Lupakan saja klan siluman, karena memandang Raja Siluman. Pak Tuamu melirik lelaki tua berambut putih itu dengan samar. Ketiganya ngeri. Penjaga makam ini ternyata menyerang pendekar hitam biasa. Kamu mencari kematian. Kaisar Laut berteriak dan melambaikan tangannya. Tangan raksasa yang sama muncul di atas wilayah selatan, tetapi segera setelah tangan raksasa itu muncul, itu ditampar oleh tangan raksasa lain yang menerobos udara hingga hancur. Mata Raja Laut menyusut, dan dia terkejut. Kekuatan penjaga makam di depannya ini ada di atasnya. Kamu benar-benar ingin mati bersama kami. Orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian melanggar aturan, kata Pak Tuamu. Raja manusia berhubungan erat dengan benua pendekar hitam kita, dia tidak bisa mati, kata lelaki tua berambut putih itu. Pak Tuamu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, hanya dia yang boleh menyerang muridku, tapi muridku tidak boleh menyerangnya. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian 3,5 suci dapat bekerja sama untuk menekan aku dan muridku? Berhenti bicara omong kosong, jika tidak pernah menderita, kalian tidak akan pernah mengerti harus mematuhi aturan. Ayo bertarung atau minggir saja dari sini. Lancang. Ketiganya setengah suci, bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu dari Pak Tuamu? Karena kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sosok lelaki tua berambut putih itu melintas, dan dia tenggelam ke dalam kehampaan. Aku ladeni sampai tuntas. Orang tua berjubah hitam mendengus dingin, lalu tenggelam dalam kehampaan. Kamu pasti mati. Raja Laut melirik Pak Tuamu dengan dingin, dan tenggelam ke dalam kehampaan. Pak Tuamu melirik warrior yang
dan berkata, "Lakukan saja, tindakan senior menggertak junior tidak akan muncul padamu." Setelah berbicara, sosoknya melintas dan dia tenggelam ke dalam kehampaan. Segera, suara perang datang dari kehampaan. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Julian Luo, dan berkata, "Hari ini, kamu harus mati. Hari ini, Sekte King Yuan tidak boleh ada yang hidup." Saat suara warrior yang terdengar, hampir 400 monster pedang langsung membunuh murid-murid Sekte King Yuan. Warrior yang, "Aku Sekte King Yuan," berubah pikiran. Suara cemas ketua Sekte King Yuan terdengar di lokasi. Dia tidak menyangka bahwa penjaga makam ini akan berani memilih 3 lawan 1. Dia tidak tahu apakah penjaga makam ini akan menang atau tidak. Jika dia menang, dia hanya tahu satu hal, yaitu, jika Sekte King Yuan bertarung dengan warrior yang saat ini, biarpun menang, itu juga merupakan kemenangan yang tragis. Terlambat. Warrior yang mengambil cahaya pedang dan menyerang Julian Luo secara langsung. Julian Luo menyuruh orang membunuh Bona, Feni dan Vero Ding dan yang lainnya, yang tidak diragukan lagi menyentuh hal yang tabu baginya. Terutama saat ini hidup atau mati Vero Ding tidak jelas. Saat ini warrior yang hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh semua musuh. Julian Luo ini, dia akan bunuh hari ini. Melihat warrior yang menyerang, kelopak mata Julian Luo melompat dan sosoknya mundur ke belakang. Pada saat ini, dia sangat jelas bahwa dia jelas bukan lawan warrior yang. Julian Luo mundur, dan master kerajaan Ding Han di kedua sisinya bergegas menuju warrior yang. Mereka bukannya tidak takut pada warrior yang, tetapi tidak berdaya. Jika Julian Luo mati, ke-9 keturunan mereka akan hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang warrior yang. Siapapun yang bersentuhan dengan warrior yang terbunuh hampir seketika, atau jika ditekan oleh jiwa pedang tingkat 12, mereka tidak berani melangkah maju. Melihat adegan ini, Julian Luo akhirnya menunjukkan kengerian di matanya. Alasan mengapa dia berani muncul kembali di depan warrior yang dan menjebak warrior yang adalah karena ada 3 master setengah suci di belakangnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa penjaga makam di belakang warrior yang akan berani 1 lawan 3. 3 setengah suci sibuk, dan sekarang dia tidak memiliki jimat pelindung. Mundur. Julian Luo berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa ketika tidak ada kemenangan atau kekalahan yang muncul di langit, tidak ada master alam kaisar yang berani melindunginya, karena apakah itu Sekte King Yuan atau kerajaan Ding Han, tidak bisa menahan pembalasan gila dari master setengah suci. Master alam kaisar tidak bergerak. Di antara alam bangsawan, siapa yang bisa menghentikan warrior yang? Melihat Julian Luo melarikan diri, warrior yang melontarkan tatapan mengerikan di matanya, pedang domain digunakan, niat pedang di tangannya terus bergoyang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah sekitarnya, dan dia sendiri berubah menjadi garis hitam menyerang ke arah Julian Luo yang menjauh. Lindungi Julian Luo. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan. Wajah ketua Sekte King Yuan sedikit berubah. Apa maksud setengah suci? Apakah ingin alam kaisar dari sekte kami untuk menyerang? Atau apakah aku turun tangan sendiri? Turun tangan atau tidak? Ketua Sekte King Yuan sangat terjerat di dalam hatinya, tetapi segera, ketika dia melihat puppet warrior yang membantai murid Sekte King Yuan dengan semena-mena, dia memutuskan. Tidak peduli apa, saat ini Sekte King Yuan tidak bisa mundur. Ketua Sekte King Yuan menggerakkan tubuhnya dan muncul di belakang Julian Luo. Julian Luo tidak bisa mati. Ketua Sekte King Yuan memandang warrior yang datang sebelum dia dan berkata,
Hush. Pada saat ini, tongkat hitam pekat datang dari langit dengan kecepatan lambat, tetapi wajah ketua sekte Qing Yuan berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa penjaga makam masih bisa menyerangnya di bawah pengepungan 3 master setengah suci. Dia hanya ingin menghindar, tetapi pada saat ini, kecepatan Kruk tiba-tiba meningkat, hanya untuk sesaat, melewati dadanya. Aku. Ketua sekte Qing Yuan memandang kehampaan dengan tatapan kosong. Pada saat ini, dia mengerti betapa kuatnya penjaga makam itu. Tidak ada yang bisa melindungimu. Warrior yang muncul di depan Julian Luo, dan niat pedang menghantam Julian Luo. Tentu saja, Julian Luo tidak akan menyerah. Energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke pedang Raja Manusia, dan kemudian pedang Raja Manusia bergegas menuju pedang warrior yang bang. Dengan suara keras, seluruh tubuh Julian Luo terbang terbalik ratusan meter. Mati. Warrior yang mengubah pedangnya menjadi cahaya pedang dan menyerang ke arah Julian Luo. Saat warrior yang mendekati Julian Luo, tiba-tiba pedang Raja Manusia di tangan Julian Luo terlepas dari tangan Julian Luo, dan kemudian berubah menjadi pedang cahaya emas bergerak ke arah warrior yang roh senjata lindungi Tuan. Warrior yang mendengus dingin, dan niat pedang memotongnya dengan tajam. Bang! Pedang Raja Manusia langsung terbang, namun detik berikutnya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke arah warrior yang lagi. Minggir! Teriak warrior yang, dan niat pedang di tangannya menghantam pedang Raja Manusia. Pedang Raja Manusia terbang lagi, tapi detik berikutnya, pedang Raja Manusia melesat lagi. Warrior yang tidak memilih untuk menerbangkan pedang Raja Manusia kali ini, ketika pedang Raja Manusia mencapainya, tangannya berubah menjadi cakar naga, lalu menampilkan domain pedang untuk menekan pedang Raja Manusia. Setelah menampilkan domain pedang, kecepatan pedang Raja Manusia tiba-tiba turun. Kali ini warrior yang langsung menangkap pedang Raja Manusia dengan kedua cakarnya. Melihat adegan ini, wajah Julian Luo berubah drastis, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju warrior yang segel Raja Manusia dan armor Raja Manusia bisa hilang, tapi pedang Raja Manusia ini tidak boleh hilang. Jika hilang, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi Raja Manusia? Tetapi pada saat ini, seorang gadis kecil muncul di depannya. Gadis kecil itu berkedip, dan 2 pilar guntur melesat keluar. Dalam sekejap, meledak di depannya dan langsung menerbangnya. Bagus. Mimi Lei menepuk tangan kecilnya dengan ekspresi ceria di wajahnya, dan kemudian dia bergerak ke arah Raja Manusia. Sambaran petir muncul di udara, dan kemudian menyerang Julian Luo di bawah. Di samping, saat warrior yang meraih pedang Raja Manusia bergetar hebat, tak terhitung cahaya pedang yang keluar dari pedang Raja Manusia, 2 cakar naga warrior yang tertusuk hingga berlubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wajah warrior yang sedikit berubah. Dia tidak menyangka pedang Raja Manusia begitu menakutkan. Tepat ketika pedang Raja Manusia hendak melepaskan genggamannya, tiba-tiba, sebuah cahaya pedang menyembur dari sarung pedang kuno di pinggangnya. Mata warrior yang berbinar, lalu dia meraih pedang Raja Manusia dan menancapkannya ke dalam sarung pedang kuno. Saat pedang Raja Manusia dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno itu bergetar hebat, seolah hendak meledak, namun tak lama kemudian, dalam 2 detik, pedang Raja Manusia terdiam. Bagaimana bisa? Di kejauhan, saat warrior yang memasukkan pedang Raja Manusia ke dalam sarung pedang kuno, Julian Luo yang menahan petir dan kilat, tiba-tiba merasa kehilangan kontak dengan pedang Raja Manusia. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat warrior yang, matanya penuh ketidakpercayaan. Pedang Raja Manusia mengakuinya sebagai tuan,
yang berarti bahwa surga telah mengakuinya. Bahkan Master Alam Kaisar tidak dapat merampas pedang Raja Manusia, karena pedang Raja Manusia tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali Raja Manusia. Namun saat ini, dia benar-benar merasa kehilangan kontak dengan pedang Raja Manusia. Mustahil. Julian Luo sedikit gila. Master Tanah Suci dan Master Setengah Suci berada di pihaknya karena dia adalah Raja Manusia. Setelah benua bersatu di masa depan, pedang Raja Manusia dan kekuatan iman benua bisa melawan pendekar hitam spesies penentang. Tapi sekarang, pedang Raja Manusia sudah diambil alih warrior yang dia masih Raja Manusia. Mencapai ujung dunia. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan. Kemudian, sebuah pedang menembus dada Julian Luo. Bersambung.